Oke, baik. Untuk bahan dari lotion Kumar Veldy sesuai dengan DCMN, yang pertama ada sulfur yang berwarna kuning, ada sulfur precipitatum, kemudian ada camphor, kemudian ada pulvis gumi arabisi. Di sini bahannya ada PGA dan di resep ditambahkan dengan antibiotik yaitu clindamycin. Kemudian untuk cairannya ada aqua calcis, kemudian ada aqua rose, dan ada air untuk membuat pulvis gumosus. Baik, kita mulai untuk membuat lotion Kumar Veldy. Di sini bahan yang pertama yang membutuhkan larut etanol yaitu camphor. Kita larutkan dulu dengan etanol 96% CS. Jadi kita masukkan dulu. Kemudian kita tetesi dengan etanol CS. Pastikan pipetnya berbeda ya dengan cairan yang lain, jadi tidak terjadi kontaminasi. Kita tambahkan beberapa CS ini secukupnya at larut. Kemudian setelah larut kita gerus sampai dia larut dengan etanolnya. Oke, setelah larut seperti ini, kita keringkan dengan sulfur. Oke, sulfur ini tidak boleh diayak ya. Kita gunakan sulfur precipitatum. Kita keringkan dengan sulfur sedikit demi sedikit. Baik, kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan suspending agentnya. Suspending agent yang digunakan pada Kumar Veldy adalah PGA, Pulvis gumosus arabisi. Kita tambahkan PGA, kemudian airnya setelah dihitung sekitar 1 ml untuk pembuatan lotion Kumar Veldy 50 cc. Oke, kita campur langsung dengan campuran dari sulfur dan camphor. Karena suspensi itu sediaan yang mengandung bahan padat yang tidak larut, jadi nanti pasti akan terpisah menjadi dua ya, pasti ada padatannya. Kemudian juga tambahkan obatnya. Di sini di resep ada clindamycin sebagai antibiotik. Jadi lotion Kumar Veldy sebagai obat jerawat. Selain sulfur juga bisa sebagai obat jerawat. Di sini resepnya ditambah dengan antibiotik. Kita tambahkan sedikit aqua rose. Aqua
aqua rosenya jangan lupa dihitung dulu. Jadi aqua rose di sini tidak untuk mengadkan, karena di resep ada aqua cassis. Jadi aqua cassis itu tidak boleh dimasukkan terakhir ya. Tidak boleh dimasukkan sebelum terakhir. Jadi harus terakhir malahannya, karena akan menimbulkan kak putih ya kalau lama tidak segera dimasukkan. Seperti ini, dicampur ad homogen. Jadi sebelum melakukan pembuatan suspensi Losio Kumargaldi, pastikan dihitung dulu aqua rosenya berapa, aqua cassisnya berapa, karena tidak diadkan dengan aqua rose. Jadi aqua rosenya ditambahkan bersama bahan obatnya. Ya, pastikan tercampur dan tidak ada partikel yang besar ya, jadi seperti terlarut. Oke, kemudian setelah ini disiapkan botolnya. Baik, kalau sudah dicampurkan dengan aqua rose dan kita pastikan bahwa campuran dari bahan obat dari sulfur, dari kampor dan clindamycinnya tercampur homogen, dimasukkan ke dalam botol ya. Jadi untuk aqua calcis langsung nanti masuk ke dalam botol. Kita masukkan memakai pengaduk ya. Kita bisa memasukkan memakai pengaduk, atau kalau ada yang mortir yang ada moncongnya seperti ini kan lebih mudah ya, supaya tidak tumpah. Kemudian ditambahkan aqua cassis, dan tentunya sudah dihitung ya, jadi tidak boleh untuk mengadkan, karena dari awal sudah dihitung berapa jumlah aqua cassisnya. Kemudian ditutup dan tinggal diberi etiket ya. Jadi jangan lupa dikasih etiket dan kocok dahulu, karena suspensi itu pasti nanti akan mengendap dalam waktu yang lama ya. Jadi syaratnya harus bisa bercampur kembali di saat sudah dikocok kembali. Jadi setelah dimasukkan ke dalam botol, pastikan tertutup rapat, karena nanti ada pengocokan. Tinggal diberikan label etiket sesuai dengan etiket dari dokter. Dan jangan lupa dikasih etiket penandaan kocok dahulu, karena suspensi itu pasti di saat penyimpanan dia akan mengendap, dan suspensi yang baik harus mudah terdispersi kembali di saat ada pengocokan. Jadi tidak boleh di saat penyimpanan terus dia mengendap dan terbentuk caking ya, tidak tercampur, itu rusak, berarti suspensinya tidak berhasil gitu.